Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa qala aidan fi ba'di riwayatih min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan kajian ahad subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa di waktu dan tempat yang mulia ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kesehatan yang masih Allah titipkan kepada kita masih mampu kita upayakan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada nikmat dan karunia dari Allah kecuali semua yang diberikan Allah mampu diupayakan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah datang ke tempat yang mulia ini, segala bentuk niat kita baik salat subuh berjamaah atau niat thalabul ilmi kita, mudah-mudahan keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita di waktu yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram samala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallif wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatidatina wa ahli baitina wa dhurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa Allah telah sampaikan usia, waktu dan kesempatan kita telah masuk pada penghujung bulan Sya'ban, bulan yang sangat identik dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam riwayat, zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kalau kamu ingin tahu kenapa bulan ini itu disebut dengan bulan Sya'ban, salah satunya yang disebutkan Nabi adalah bahwa bulan ini bulan yang banyak orang lalai namun istimewa. Karena orang sudah masuk banyak ibadah di bulan Rajab, karena bulan Rajab min ashhuril hurum. Kemudian diapit, ada bulan yang diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya Nabi bilang yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Banyak manusia lalai di bulan antara Rajab dan juga bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Rasul bahwa sebetulnya ada keistimewaan yang tersembunyi di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah bulan yang dimana Allah angkat amal kita selama 1 tahun di bulan ini, di bulan Sya'ban. Allah dilaporkan di hadapan Allah, kemudian nanti dibukakan lembaran baru untuk 1 tahun ke depan. Dan bulan ini adalah bulan yang Rasulullah senang sekali berpuasa di dalamnya. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan hampir 1 bulan penuh, kecuali Yaumus Syak, hari di antara akhir Ramadan dan awal Ramadan dan akhir Sya'ban. Nah, di sini maka sudah seyogianya sebetulnya ada persiapan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, karena ada karunia, ada tamu agung, ada hadiah terbaik dari Allah untuk umat Nabi yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ini sebagian ulama mengatakan min hususiyat hazihil ummah, salah satu daripada keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebetulnya secara prinsip bulan-bulan Qamariyah yang kita kenal 12 bulan, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran, itu nama-namanya sifatnya tauqifi sebetulnya. Tauqifi itu artinya Rasulullah mengenalkan nama-nama bulan ini kepada para sahabat saat itu memang sifatnya bernuansa wahyu dari Allah. Jadi sebelum ada hitungan hijrah yang sebagaimana banyak ulama mengatakan dihitung sejak awal hijrah dari Mekah ke Madinah ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, itu nama-nama atau ismus syuhur atau asma'us syuhur atau nama-nama bulan itu sudah ada sebelum terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Nah, itulah kemudian inisiatif seorang khalifah kedua dalam sejarah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu bahwa untuk hitungan umat muslim diukur dengan hitungan Qamariyah atau bulan, ya, atau dihitung sejak awal hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan Hijriyah. Itu. Nah, cara kita melihat itu ya melihat dari perputaran bulan, bukan dari sehingga para ulama juga menyebutnya sebagai tahun Qamariyah gitu. Jadi dari bulan, ya. Setiap awal bulan itu ada bulan yang disebut dengan hilal. Hilal itu paling kelihatannya 1, 2, 3 hari saja, enggak setiap panjang. Kalau setiap hari, setiap malam kelihatan tuh namanya qamar, bukan hilal. Iya, namanya qamarun, bulan biasa. Tapi kalau bulan yang munculnya 1, 2, 3, biasanya awal-awal bulan disebutnya hilal. Itu pun gak lama kelihatannya. Makanya penting dilihatnya itu secara lebih detail dan lebih hati-hati, ihtiyat. Ya, kenapa? Apalagi dalam 1 bulan itu ada perintah kewajiban bagi setiap muslim, terutama di bulan suci Ramadan, yaitu perintah melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Kadang-kadang jamaah tuh sering tanya, kenapa Pak Ustadz hanya Ramadan dan awal Syawal dan kemudian awal bulan Zulhijjah saja?
yang kemudian melihat hilal itu harus diumumkan di masyarakat. Kenapa yang lain tidak? Kenapa begitu? Karena di bulan Ramadan ada perintah kewajiban, kemudian di akhir Ramadan ada perintah wajib iftar di awal bulan Syawal. Haram hukumnya siapa saja yang berpuasa di awal Syawal. Kemudian di awal Zulhijjah, kenapa juga diumumkan? Karena itu terkait dengan aktivitas kewajiban dan rukun haji. Itu penting. Nanti bagaimana aktivitas kita di sini dan bagaimana aktivitas orang-orang yang sedang manasik atau melakukan ibadah haji. Gitu. Itu penting diumumkan. Kenapa? Karena terkait dengan teknis, waktu dan juga aturan-aturan yang terkait dengan perintah Allah. Maka penting diumumkan kapan awal Zulhijjah, kapan awal Syawal, kapan awal Ramadan. Tapi di luar yang lain itu ya nggak penting juga. Maksudnya nggak harus juga diumumkan. Kenapa? Karena sifatnya biasa saja. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang memang setiap bulan sering terulang. Misalnya Ayyamul Bid atau puasa di awal dan di akhir bulan dan semacamnya, itu pun sifatnya sunnah saja. Ya. Kalau di bulan Zulhijjah kan ada ibadah yang hukumnya hampir jadi fardu, itu kayak ibadah kurban. Kurban kalau bapak nyembelihnya 9 Zulhijjah ya kagak sah. Bolehnya dari 10 sampai akhir Ayyamut Tasyrik. Artinya ibadah yang waktunya ditentukan, kemudian teknisnya ditentukan, kemudian juga barangnya yang dipakai buat ibadah juga ditentukan. Karena semuanya ditentukan oleh syariat, penting untuk diumumkan itu. Ya, apalagi ibadah di bulan suci Ramadan ini yang kewajibannya fardu bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Tidak hanya ada ibadah di siang hari, ibadah puasa, tapi juga ada ibadah malam hari, yaitu ibadah qiyamul Ramadan, salat tarawih. Biasanya itu lebih dulu dikerjakan sebelum puasa. Jadi malamnya tarawih, besoknya puasa, kan begitu. Jadi kapan kita memulai ibadah sunnah qiyamul Ramadan, kapan kita memulai ibadah wajib di siangnya, itu penting untuk diumumkan. Nah, kebetulan Kementerian Agama sudah mengumumkan besok Selasa tanggal 17 Februari akan diadakan sidang isbat. Meskipun teman-teman Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 18 hari Rabu itu sudah mulai awal Ramadan. Berarti malam Rabu sudah tarawih teman-teman Muhammadiyah. Berarti menghitung Sya'bannya 29. Gitu ya? 29 ya, karena hari Selasanya 29 Sya'ban. Nah, nanti apakah kalau menurut hitungan hisab dan ru'yah dari Kementerian Agama, apakah nanti awal Ramadannya 1 atau tanggal 18 atau 19, saya rasa nggak masalah, perbedaan itu selalu ada. Yang penting semuanya sama kok, puasanya awal Ramadan. Iya sama dong, masa beda? Puasanya awal Ramadan, nggak ada yang beda. Yang bedanya cuma kalender Masehinya aja, miladiyahnya. Tapi kalau hijriyahnya ya dua-duanya punya pedoman masing-masing. Gitu. Tinggal pilih yang mana saja. Nggak ada yang salah, nggak ada. Yang salah itu yang puasanya besok Senin, itu salah. Ya, atau mungkin yang puasanya nanti hari Jumat depan. Itu karena orang kita kan kalau tanya yang paling belakangan yang mana Ustadz mulainya, begitu kalau orang kita. Terus kalau lebaran yang paling duluan yang mana Ustadz, begitu. Jadi kalau lebaran pengennya kalau puasa pengennya belakangan, kalau lebaran pengennya duluan, begitu. Kayaknya biar gasik, biar cepat. Karena percaya atau tidak Pak, padahal tiap Ramadan itu kan tiap tahun berulang, pasti berulang. Cuma umur kita aja yang sampai kagak itu ukurannya. Kalau waktu itu terus berputar, terus terulang. Persoalannya adalah apakah setiap Ramadan yang kita kerjakan itu ada nilai atau enggak? Nah itu. Atau jangan-jangan sekedar waktu yang lewat begitu saja, sama seperti sehari-hari kita kerjakan. Semakin menambah atau tidak? Semakin meningkatkan kualitas atau tidak? Atau jangan-jangan hanya sekedar lewat saja, kita kerjakan kewajiban, sunnah kita kerjakan ya sudah. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalau kita pengen masuk dalam ruang ihsan, rukun agama kan ada 3. Iman, Islam, ihsan. Itu yang disebutin Nabi dalam hadis Jibril. Kalau kita pengen masuk ruang ihsan, kita nggak bisa hanya tanhasir, dibatasi hanya ngerjain perintah, meninggalkan larangan, ngerjain sunnah, selesai. Nggak bisa. Harus ada perenungan spiritual, harus ada evaluasi yang maksimal dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Ini PR kita yang paling sulit sebetulnya.
Ya kalau kita mau sempurna gitu. Tapi kalau biasa-biasa saja ya nggak masalah. Kalau mau jadi yang terbaik ya begitu. Berat ya sangat berat. Jalan di urusan dunia saja itu ujian kita banyak sekali. Urusan dunia konteksnya bukan akhirat. Masa urusan akhirat itu urusannya memang dalam agama Allah dan Rasulullah juga mengatakan bahwa ad-dinu yusrun, agama mudah. Tapi ingat ada ayat yang sering disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang dalam ibadahnya selalu ada nilai jihad. Jihad itu artinya kesungguhan yang maksimal, dari sholatnya, puasanya, sedekahnya ya, zikirnya ya, iktikafnya. Jadi ada juhdus sholat, juhdus siam, juhdus zakat, selalu ada nilai juhudnya. Maka kata Allah, lanah dianna, aku berikan petunjuk supaya selalu mudah berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan Allah jika kita mengerjakan ibadah sudah selesai sesuai SOP, tapi ternyata ketika pengen melakukan ibadah selanjutnya tetap berat, Pak. Ngerjainnya tetap berat. Kenapa begitu? Ya tadi itu. Kenapa? Karena tidak ada nilai juhudnya, kesungguhannya. Jadi nggak ada jawaban Allah, lanah dianna, aku berikan petunjuk bagi mereka sehingga berada pada jalan Allah, mengerjakannya mudah, tidak sulit. Sebetulnya yang bikin sulit itu syahwat. Yang kedua, wasawisus syaitan. Kalau dua ini kita bisa melepasnya, atau paling tidak jangan terlalu akrab. Kalau melepas total nggak bisa sih, karena selama hidup nafsu tetap ada dalam diri. Tapi paling tidak jangan terlalu akrab dengan dua hal ini. Maka itu ibadah selanjutnya setelah kita mengerjakan ibadah yang pertama itu diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini PR kita. Kedepannya kita sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi ke depan. Ini hari Ahad, besok hari Senin, Selasanya sudah sudah sidang isbat. Ya, di jalanan juga udah mulai rame, tapi ramenya karena libur panjang. Karena libur panjang Imlek. Iya, jadi ini ada dua peringatan menyambut Ramadan, tarhib, yang kedua peringatan Imlek. Di Imlek. Itu jadi ya ini yang disebut Nabi kenapa banyak lalai itu begitu. Jadi ya sudah mau masuk Ramadan, puas-puasin makan katanya. Semalam munggahan di sini kan? Iya, yang munggahan di sini ngeliwat. Iya. Ya udah kalau mumpung besok udah mau puasa, jadi kita puas-puasin apalah gitu. Sebetulnya nggak begitu, ya boleh saja, cuman nggak harus punya prinsip begitu juga sebetulnya ya. Karena Bapak kalau tahu Taman Royal 3 kan ada Masjid Al-Mujadid tuh, Pak Haji. Ya, ada Masjid Al-Mujadid. Kebetulan saya ngisi di Sabtu ke-3 di sana itu sejak masuk Sya'ban itu kajian subuh nggak ada sarapan. Sejak masuk Sya'ban kajian subuh nggak ada sarapan. Saya pernah nanya, mana lagi lapar banget lagi habis ngisi kajian saya tanya, ini nggak ada sarapan apa Pak Haji? Kagak ada. Itu awal-awal saya ngisi di sana ya, dari tahun 2018 atau 2019 saya awal-awal ngisi di sana itu. Oh enggak Pak Ustadz, kita setiap masuk Sya'ban kajian Ahad subuh kita biasakan jangan ada sarapan, supaya nanti ketika Ramadan terbiasa. Supaya nanti Ramadan kajian Ahad subuhnya terbiasa. Tapi masjid lain unik. Oh enggak Pak Ustadz, justru ini bulan Sya'ban kita banyakin makannya. Begitu ada juga. Emang dasar perut kadut, saya bilang emang ngaji otaknya makan doang. Saya bilang tapi kagak apa-apa sih. Gitu. Ya kagak ngapa-ngapa. Ya itu kan caranya masing-masing aja gitu. Jadi supaya jamaah katanya kalau di sana tuh biasa nanti bulan Ramadan tetap ngaji meskipun nggak ada sarapan. Itulah yang dimaksud ulama bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan nyiramin. Itu maksudnya supaya yata'awwad fil ibadah, mulai terbiasa dengan ibadah tahunan. Karena Bapak meskipun sering puasa sunnah Senin Kemis, Ayamul Bid atau segala macam, tapi kalau Ramadan itu nuansa dan juga ininya akan berbeda. Meskipun sering puasa di luar Ramadan, tapi ketika sudah masuk bulan suci Ramadan itu nuansanya akan berbeda. Ujiannya pun nggak sama.
Jadi tetap setiap ibadah tuh harus dibiasakan tetap. Apalagi ini yang tahunan harus terbiasa. Terbiasa sholat isyanya berjamaah. Terbiasa subuhnya lebih awal waktu. Kemudian terbiasa juga ada makannya setengah 4 lagi, apa jam 4. Gitu, yang biasanya pagi-pagi sarapannya jam 6. Itu harus biasa. Karena kalau tidak nanti berat ngerjainnya berat. Ya kaget, lambungnya kaget juga, jam segini makan segala, apalagi yang nggak biasa. Ya, nah inilah supaya ada persiapan yang matang ketika nanti masuk bulan suci Ramadan. Tidak hanya sekedar punya spirit dan niat yang kuat, namun fisik segala aspeknya juga harus dipersiapkan. Nah yang pertama, para jamaah sekalian, saya ingin bicara yang pertama, saya awali dengan persiapan yang sangat yang sangat dilihat, ya, persiapan yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah al-isti'dadul aqdi, persiapan secara teologis, aspek iman. Ini yang penting. Lah Pak Ustaz, saya udah beriman sama Allah. Iya, usulnya. Tapi kalau furu'ul imannya, yang Nabi sering bilang dalam riwayat, kalau kamu memuliakan tamu, kalau kamu baik dengan tetangga, saksikanlah itu orang yang beriman. Kalau kamu sering lihat orang mondar-mandir ke masjid sholat berjamaah, saksikanlah itu orang yang beriman. Yang dimaksud Nabi itu cabang iman, bukan usul iman. Karena orang yang tidak ibadah tapi masih iman kepada Allah, itu juga iman, disebutnya mukmin. Cuman mukmin fasik saja. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah nuansa syu'ub atau aspek iman yang sifatnya parsial itu harus sudah mulai disiapkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Di bulan Ramadan, Pak, ada 2 ibadah yang sangat identik dan jadi ciri bulan Ramadan. Yang pertama, puasa. Ada yang tanya ke Pak Ustadz, bukannya di luar Ramadan juga ada puasa? Itu sunnah. Niatnya juga tidak terlalu ditegaskan seperti puasa wajib, tidak kalau sunnah mah. Kemudian yang kedua, Bapak bisa batalin kapan saja kalau sunnah, tanpa harus mengurangi pahala ibadah Bapak. Contoh, ada orang bertamu, Bapak lagi bertamu ke rumah orang, disuguhin makanan, emang dia mau menghormati kita, jarang-jarang juga kita namu ke rumah dia, Bapak batalin, nggak hilang pahalanya. Nggak masalah. Lebih fleksibel kalau ibadah sunnah, dan tidak ada masyaqqah syadidah, tidak ada kepayahan yang bernilai syar'i, nggak ada kalau ibadah sunnah. Memang aturannya begitu kalau yang sunnah-sunnah itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan sholat sunnah wudu dengan sholat tahiyatul masjid boleh digabung niatnya. Sholat sunnah wudu dengan sholat tahiyat itu boleh digabung niatnya. Karena secara prinsip, kata para ini kalau ngaji fikih ya, secara prinsip sholat sunnah wudu itu bukan sholat. Sholat tahiyatul masjid bukan sholat. Sholat jenazah bukan sholat. Karena idealnya sholat harus ya'budullah, memuliakan, menghormati, mengagungkan Allah. Kalau sholat sunnah wudu kayak sholat sunnah tawaf juga, habis tawaf itu, nah itu bukan murni sholat, tapi Bapak tahu nggak, mencium hajar aswad cuma orang Indonesia sama orang Bangladesh, masya Allah, udah kayak kampung dia aja kalau di sana itu, ya, Pakistan segala macam. Itu cuma orang-orang kita yang Asia itu sampai berdesak-desakan nyikut orang, leher orang dicekek demi dapat hajar aswad. Itu cuma orang kita. Orang yang Afrika, orang-orang Maghrib itu biasa saja mereka itu. Kenapa? Karena ngerti. Orang kita bukan nggak ngerti, gengsinya kegedean. Saya kemarin baru manasik haji tingkat kecamatan kemarin di Masjid Baitur Rahmah, hari Jumat penutupan. Ya, saya termasuk panitia juga. Kita edukasi jamaah, ibu bapak, apalagi yang lansia, jangan memaksakan yang sunnah kalau payah. Agama tidak tidak se ekstrim itu untuk nyuruh kita ibadah. Nyoba sana sini segala macam. Kalau memang ada kesempatan silakan, niatin yang betul supaya bisa mencium hajar aswad. Tapi kalau tidak memungkinkan segala macam, nyawa lebih penting, keselamatan lebih penting daripada hanya sekadar ngerjain sunnah.
Itu syariat begitu. Karena Nabi nyontoin 3 macam. Pertama, nyium langsung. Yang kedua, pakai tongkat. Yang ketiga, istislam. Apakah yang pakai tongkat atau istislam tidak sunnah? Awas. Nabi nyontoin tiganya. Kita ini kegedean gengsi, takut Pak Ustadz pulang haji jauh-jauh lama-lama 42 hari pulang ke rumah ditanya orang datang katanya nyium kagak katanya. Gengsinya lebih gede daripada ilmu. Nggak ngerti, apalagi yang lansia. Kalau yang muda mah bodo amat. Kalau yang muda, ini mah yang lansia, karena jamaah yang lansia kebanyakan orang Indo, orang Malaysia tahun lalu gagah-gagah muda semua. Orang Indonesia alhamdulillah kursi roda semua. Yang mudanya jarang, yang muda dorong. Yang tadinya harusnya bisa mabit di Muzdalifah malah murur. Yang harusnya bisa mabit di Mina malah tanazul. Kenapa? Karena menolong yang lansia. Saya bilangin yang anak-anak muda, nggak usah ngedumel. Barangkali Anda mabrurnya karena menolong orang lain, orang lansia. Bukan hanya sekedar Anda rajin rokaat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bukan hanya Anda mondar-mandir ke Raudhah, Anda mabrur. Anda dorong kursi roda, niat membantu orang, kepedulian sosial. Itulah nilai ibadah yang sesungguhnya. Buat apa rajin sholat sama orang gedeg dan segala macam. Nah itu kira-kira begitu. Nah itu ya. Jadi mengerjakan sunnah pun ada teknis dan segala macam atributnya, nggak sembarangan. Ya, jadi jangan dianggap berat dan segala, jangan, karena bukan rukun dan wajib haji, bukan. Bapak nggak makai nyium hajar aswad pun tidak bayar dam, kecuali ninggalin wajib haji, tidak mabit di Mina, murur, ya silakan bayar dam, nggak masalah, hajinya sah, kecuali bapak nggak ifadah, nggak wukuf dan semacamnya, baru tidak sah. Kalau wajib haji uzur darurat, meninggalkan wajibnya, bayar dam, clear, sah. Udah, kenapa? Gak ada yang sulit. Tapi, itu begitu ini. Tapi, seperti ayat yang tadi awal saya katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Selagi masih mampu dan punya niat kesungguhan, tanpa harus menyakiti diri kita atau merugikan orang lain, silakan yang maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya sering katakan, yang pertama, ibadah yang identik di bulan Ramadan itu ibadah puasa. Puasa ini kewajibannya hanya di Ramadan, gak ada yang lain. Di luar Ramadan gak ada wajib puasa, yang ada sunnah, biasa-biasa saja. Yang sunnah itu aturannya longgar-longgar saja. Ya. Yang kedua, ibadahnya malam hari meskipun tidak wajib tapi muakkad. Namanya ibadah Qiyamul Ramadan. Kenapa saya bilangnya Qiyamul Ramadan? Karena Nabi begitu ngomongnya, bukan terawih, bukan. Nabi bilangnya begitu, man qoma Ramadana, begitu bilangnya. Jadi Qiyamul Ramadan itu lebih universal, Bapak terawih bisa. Jadi jangan nanti ada bahasa begini, Pak, kagak terawih. Qiyamul Ramadan itu tidak hanya terawih, bisa witir, bisa tahajud, bisa hajat, bisa tobat, bisa baca. Yang penting malam Ramadannya ba'da isya sampai menjelang sahur itu dihidupkan. Namanya man qoma fil ibadah lailata Ramadan, begitu maksudnya. Siapa yang bangun malam Ramadan dari ba'da isya itu menghidupkan malamnya buat ibadah apapun, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma ada sunnah yang diajarkan oleh sahabat, namanya sholat sunnah tarawih. 4 mazhab mengajarkan isruna rakaat, 20 rakaat. Nah itu yang kemudian jadi ibadah sunnah, dan itu identik dengan Ramadan. Bapak nggak akan ketemu tarawih di luar Ramadan, nggak akan, karena adanya cuma ada di bulan suci Ramadan, dan itu waktunya setelah isya sampai subuh. Jadi kalau nggak bisa jamaah di Masjid Kuba tarawih, misalnya karena ada kepentingan yang lain-lain, Bapak bisa di rumah, nggak masalah. Bisa di rumah. Mau berapa rakaat Pak Ustadz? Terserah. Ada ulama yang mengatakan akol paling sedikit tarawih 4. Ada yang mengatakan 2. Tapi kalau kita ngelihat kaidah yang paling umum, namanya sholat malam masna, gitu kan? Masna itu maksudnya 2 rakaat ya sudah, gitu. Karena aturan sunnah tuh nggak ada yang ketat, Pak.
Tapi ingat bahwa malam Ramadan dengan salat tarawih hukumnya ulama sepakat sunnah muakkad. Muakkad itu kalau bapak bisa tapi ditinggalin makruh. Bapak bisa nih ada waktu tapi malah ditinggalin sengaja, hukumnya makruh. Kalau yang wajib bapak bisa tapi ditinggalin haram. Tapi kalau yang sunnah muakkad bapak mampu, bisa, sehat, kesempatan ada, ditinggalin tanpa uzur, makruh hukumnya, lalai, khilaful aula, dicatatnya makruh, maktub alal karoha, dicatatnya makruh. Nah dua ibadah ini itu disebutkan oleh Nabi dalam riwayat. Pertama, man soma ramadhana imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dari dua riwayat ini saya ingin bilang begini. Yang pertama yang harus disiapkan yang tadi saya sebut al-istidadul aqdi, persiapan iman ini. Kenapa? Karena di dua riwayat ini Nabi mengatakan imanan. Saya ulangi ya. Di dua riwayat ini Nabi mengatakan imanan wahtisab. Jadi Allah dan Rasulnya ingin kita ketika masuk Ramadan itu ibadah apapun, terutama yang dua ini, tidak boleh ada motif lain kecuali iman. Gak boleh. Gak boleh motifnya karena malu sama tetangga, gak boleh motifnya karena gak enak sama pengurus masjid makanya terawih, gak boleh ada motif lain kecuali ngerjain qiyamul Ramadan, puasa wajib, motifnya satu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Begini Pak, iya sebetulnya semua ibadah tuh rentang dan berpotensi ria, semua. Cuma kata Allah dalam hadis qudsi, hanya puasa yang potensinya kecil sekali dimasuki ria. Hanya puasa. Tapi yang dimaksud di hadis qudsi itu bukan puasa sunnah, tapi puasa wajib. Puasa wajibnya itu hanya puasa yang potensi ria itu sedikit sekali masuk di ibadah puasa itu. Sholat bisa berpotensi ria, zakat apalagi, haji apalagi itu. Tapi kalau puasa sedikit potensi rianya, sedikit. Makanya Allah langsung bilang dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu milik saya, kata Allah. Yang dimaksud milik saya dijelaskan oleh ulama, puasa wajib di bulan suci Ramadan itu paling mencerminkan sifat muraqabah. Itu muraqabah itu begini Pak, gak ada motif lain Bapak ngerjain ibadah kecuali memang hanya pengen dinilai Allah saja. Gitu, gak ada yang lain, gak ada. Mau di alam mertua kayak mau di alam tetangga, gak peduli sama Bapak. Buktinya apa? Bukti realnya gampang aja. Bukti realnya itu kenapa puasa paling menunjukkan sifat muraqabah itu, merasa diawasi Allah kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kita rela loh menahan lapar siang hari, menahan makan haus, tidak kita batalkan ibadah puasa kita. Padahal orang nggak kenal kita, anak istri kita jauh, kita di luar rumah, nggak ada tetangga kita, orang pun nggak ada yang kenal kita, kan bisa aja kita buka. Kapanpun kita bisa buka, kapanpun kita bisa beli bakso, kapanpun kita bisa beli ketoprak. Orang nggak kenal kita juga, mana mungkin orang bilang begini, "Sit kagak puasa, nanti pengurus masjid." Iya aja kenal kita, pengurus masjid juga kagak kok. Tapi kenapa Bapak tahan? Kenapa kita nggak batalin? Itu yang dimaksud ulama real, menunjukkan iman. Itu maksudnya tuh. Itu yang kata ulama itu real menunjukkan iman namanya. Makanya Allah paling seneng gitu, sampai Nabi dalam riwayat mengatakan ada surga khusus buat orang puasa. Namanya surga khusus. Ada pintu khusus nanti di surga itu, pintu khusus untuk orang puasa. Namanya Babur Royan. Bukan Royal. Apalagi Aroyan, Taman Royal 1. Bukan. Ya, Babur Royan itu diambil dari kata arroyu, artinya hilang dahaga. Hilang dahaga.
dahaga. Kan ada riwayat yang bunyinya begini kan, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju'. Banyak orang berpuasa di alam dunia, di akhirat hanya dapat lapar dan haus. Nah, untuk ganjaran orang yang berpuasa, pintu surganya khusus, namanya Ar-Rayyan. Orang yang haus nggak akan merasakan haus selamanya nanti di akhirat. Jangan salah Pak, orang kalau sakaratul maut muhtador itu artinya orang yang sedang sakaratul maut, muhtador. Kayaknya saya pernah sampaikan nggak di sini ya. Nah, itu kan kita dianjurin. Bapak pernah dengar hadis begini, iqra'u ala mautakum yasin. Nah, ini kan yang dipakai di masyarakat, bacain yasin segala macam, pakai itu. Tapi tafsiran sebagian teman-teman bilangnya, Pak Ustadz, itu bacain yasinnya kalau muhtador. Muhtador itu lagi sakaratul maut. Tapi kalau udah dipendem mah jangan dibacain yasin, baca apa aja lah. Baca surat tanah juga boleh. Nah, itu jadi nah, orang yang muhtador sedang sakaratul maut, kalau yang paling ekstrim, nggak tahu Bapak pernah lihat atau enggak, yang paling ekstrim orang ketika sakaratul maut itu ngorok Pak. Nah, ngorok itu kalau menurut Imam Al-Qurtubi dalam tazkirahnya, itu diilustrasikan orang yang sangat haus. Iya, orang yang sangat haus itu. Jadi ngoroknya bukan karena pulas, bukan. Ngoroknya itu kan. Nah, kemudian ini cerita sam'iyat, Bapak boleh percaya atau tidak, tapi ini dijelaskan dalam riwayat, dalam penjelasan ulama ya, ketika menjelaskan tentang hadis-hadis sam'iyat itu. Ada dua, ketika orang sakaratul maut itu ada dua orang nyamperin si pulan itu. Yang satu bawa teko Pak, bawa air. Yang satu lagi nggak bawa apa-apa, yang satu lagi cuman bilang saja sama jenazah, sama calon jenazah ini bilang begini, pertahankan imanmu. Itu di akhir hayat kan Nabi bilang Allah akan terima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum sampai sini nih. Ini kalau udah sampai sini susah nih, kalau ruh udah sampai sini pokoknya taubat seorang diterima Allah semua selama belum sampai tenggorokan. Kalau udah sampai sini nih udah begitu tuh, itu Allah sulit terima itu. Malam yughargir, selama belum sampai ini itu Allah akan terima taubat siapa saja, akan Allah terima. Nah, itu malaikat datang cuman bisikin begini, pertahankan imanmu. Yang satu bawa air, aus, minum. Yang satu lagi nawarin, mau aus, minum. Aus kan? Coba mana Tuhanmu ngasih kamu minum enggak? Ruh kamu sudah mau keluar, ngasih kamu minum enggak? Kamu capek-capek ibadah, nih saya bawa minum buat kamu. Gitu. Nah, kalau yang minum, insya Allah su'ul khotimah. Kalau yang minum, karena yang bawa air minum tadi itu setan. Itu setan terakhir menguji manusia dengan was-wasnya. Kan selama di alam dunia kita diuji mulu sama setan nih, dibisikin. Nah, terakhirnya setan membisiki manusia ketika sakaratul maut itu. Karena kalau udah mati setan udah nggak ngusik-ngusik lagi. Yang musik lagi, minum tamat sudah. Walaupun secara fisik kita nggak tahu dia su'ul khotimah atau tidak, jangan mudah menuduh ya. Nah itu, tapi kalau tetap menjaga imannya, memang sakaratul maut begitu prosesnya, Nabi saja merasakan sulit, ya sudah, insya Allah husnul khotimah gitu. Jadi diilustrasikan ada dua orang yang mendatangi jenazah muhtador, orang yang sedang sakaratul maut, ditawarkan dua hal. Pertama, pertahankan imanmu. Yang kedua, minum air nih. Haus begitu, lagi ngorok begitu juga, haus kan kamu? Karena ruh itu begitu sulit dicabutnya segala macam, masya Allah. Saya kalau baca tazkirah Qurtubi itu rada-rada takut gitu, pengen ngaji lagi bagaimana gitu ya, jadi ngeri gitu. Nah, jadi orang yang rajin ibadah banget juga biar kata dikabarin besok meninggal juga aja nggak bisa tidur malamnya Pak. Ya fulan, besok kayaknya jatah ente dah, nggak bisa tidur tuh malamnya tuh. Ya, kayaknya besok jatah ente dah fulan. Begitu. Iya, biar kata aja rajin ibadah banget, punya persiapan, tetap aja nggak bisa tidur. Nah itu, balik lagi Pak. Nah disinilah maka Nabi Allah dan Rasulnya mengapresiasi orang puasa, diberikan pintu khusus namanya Babur Rayyan, supaya nanti tidak merasakan dahaga selama-lama. Jangan salah, di akhirat orang beriman tetap akan merasa haus selamanya. Bagi orang yang ibadah puasanya hanya biasa-biasa saja,
mengerjakan kewajiban saja ya selesai sudah. Nah itu. Nah jadi ibadah puasa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya imanan wahtisab, iman dan ihtisab. Imam Ghazali dalam Kitabul Arba'in itu pernah menjelaskan sebetulnya riaknya orang puasa itu bukan karena dia bilang puasa. Kalau dia bilang puasa, Nabi nyontoin di riwayat, apabila ada orang yang ngajak kamu berdebat, memancing amarah kamu, maka jawablah ini puasa. Lu campur Arab Indonesia begitu. Ini shaim, saya sedang berpuasa. Itu Nabi nyontoin. Ngaku puasa tuh Nabi nyontoin, saya berpuasa, sedang berpuasa. Jadi nggak mau ngeladenin ente. Saya sedang berpuasa. Itu cara meredam amarah. Nah, kata Imam Ghazali, bukan begitu tanda riya puasa, bukan begitu. Ini umumnya tanda riya orang puasa ya. Dan ini bisa masuk ke wajib. Ketemu orang dilemes-lemesin. Aduh, begini amat. Ada juga yang nggak dilemesin tapi semangat begitu. Loh, Bapak semangat banget. Iya, udah biasa begitu. Lah itu juga riya juga itu. Begitu. Udah biasa, saya mah ente sih nggak biasa. Nah, mulai dah tuh kemana-mana. Mulai kemana-mana ngaco kata saya. Nah itu jadi bukan umumnya begitu. Yang kedua, berpakaiannya pakaian lesuh kata Imam Ghazali. Yang pertama badannya seolah-olah lemah. Yang kedua itu cara, bukan cara, itu yang paling awal kita bisa melihat orang itu riya dalam ibadah puasanya. Kalau cuman bilang saya sedang puasa, itu mah nggak riya, itu mah karena Nabi nyontoin begitu ya. Atau kita dipancing emosi atau apa segala macam, enggak. Nah, kebanyakan dari gelagat. Sama seperti begini, Bapak pernah dengar Umar bin Khattab atau Abu Bakar, saya lupa. Ada orang salat begini, Pak. Tuh. Padahal badannya nggak ngapa-ngapa, nggak stroke, nggak kenapa. Tapi Allahu Akbar. Saya juga nggak ngerti ini kenapa kali begini, sampai naik betul. Nah, selesai sholat, ditepok. Selesai sholat. Saya lupa Umar atau Abu Bakar kalau nggak salah, ya. Tepok. Ya fulan. Ya Amirul Mukminin, kenapa maksudnya? Kenapa kamu salat begitu? Kata. Kenapa kamu salat begitu? Itu jawaban sahabat ini. Saya sedang khusyuk salat, istighdar, menghadirkan hati saya dalam salat. Apa jawabannya? Ya fulan, al khusyu'u fi qalbik, la fi jasadika. Khusyuk itu ada di dalam hatimu, bukan ada di dalam badanmu. Kadang dibuat-buat begini. Ada yang begini. Ngapain? Ada yang sampai Allah. Kadang dari ucapan juga ada ya beda. Nah itu jadi kelihatan gelagatnya. Kata Imam Ghazali paling banyak riya dipertontonkan tuh secara fisik. Secara fisik ya, atau pakaian atau apa itu paling umum. Nah, disinilah maka kata Nabi, ini puasa nggak main-main. Allah langsung yang akan nilai. Nabi ketika ditanya berapa berat pahala puasa, nggak jawab. Nabi nggak bisa jawab. Kalau yang lain Nabi bisa jawab. Tapi kalau ibadah puasa, Nabi nggak pernah jawab. Coba ada nggak di riwayat Rasulullah pernah menggambarkan ganjaran pahala puasa? Paling cuma Nabi bilang begini, gufirolahu, begitu doang. Mata kodamamin. Tapi bobotnya berapa? Nabi nggak bisa jawab, Pak. Nggak ngerti. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang dalam hadis qudsi, puasa milik saya. Wa ana ajzi, saya langsung yang balas. Nggak semua juga diekspos dari Allah ke Nabi, nggak semua dikasih tahu. Nabi juga ada beberapa hal yang nggak tahu, termasuk hari kiamat. Terjadinya nggak tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Nabi nggak tahu kalau ditanya kapan, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, nggak tahu Nabi. Tapi tandanya tahu nggak ya Rasulullah? Tahu kalau tandanya mah. Jadi nggak semua dibocorin sama Allah kepada seorang Nabi dan Rasul, kecuali yang prinsip secara syariat baru dibocorin. Nah, yang kedua, ibadah tarawih. Tarawih ini yang paling angotan sebetulnya kalau tarawih. Kalau puasa mah kayaknya yang bangor-bangor juga puasa sih. Tapi kalau yang tarawih ini penyakitnya bisa menjalar kepada orang yang udah biasa ibadah, jadi enggak. Biasanya tarawih itu penuhnya cuman malam pertama. Itu malam pertama yang nggak biasa ke masjid, batang hidungnya ada kelihatan. Ya, kadang ada sendalnya doang, ada lumayan lah, lumayan. Iya sendalnya doang. Terus ada juga, tapi ntar malam kesananya ya. Kalau di kampung ya, kalau nggak tahu di sini. Stabil ya. Tapi banyak makanan kali.
Itu pemancing sih. Nah itu jadi biasanya kalau di tempat saya Pak itu 10 Ramadan terakhir doang kita fasilitasi untuk itikaf. Ya kita fasilitasi kopi, kita fasilitasi apa segala macam, dan alhamdulillah makanannya habis. Makanan yang habis. Yang itikaf ya begitu-begitu aja tiap tahun. Begitu-begitu aja, susah. Namanya di kampung bagaimana ya, susah. Ada sih, cuman yang lansia aja, yang muda-muda ini kita ajak kadang-kadang masih belum, kecuali mungkin ada momen tertentu, saya nggak ngerti juga. Ya, kita sudah di pengajian kita sudah ajak, bahkan saya juga ngisi kajian anak-anak remaja itu, saya sering ajak, cuman kan nggak bisa Pak. Kalau anak-anak muda tuh nggak bisa kalau orang tua kenapa muda? Emang udah waktunya kan? Emang bandel lagi? Iya emang udah waktunya itu, jadi nggak pantas juga, udah ini masih bandel aja. Kalau anak-anak muda ini kadang berpikirnya masih begitu, Pak Ustadz saya masih nanti juga ada lagi terawih mah iya ada lagi, elunya nyampe apa kagak, kadang saya bilang begitu, umurnya nyampe apa enggak, kalau terawihnya mah ada lagi bener begitu. Nah inilah, nah maka Nabi bilang siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan apapun ibadahnya, apalagi terawih, dengan penuh iman kepada Allah, saksikanlah orang itu orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap menerima hidayah itu sensitif Pak. Ada kan orang yang rumah dekat masjid, dekat majelis taklim, sama ustadz juga rumahnya dekat, tapi nggak sensitif dengan hidayah. Yang dipengen Allah dan Rasulnya masuk Ramadan jangan makai disuruh. Sudah kewajiban Anda itu puasa, sudah kewajiban Anda menghidupkan malamnya, ya hidupkan malamnya. Jadi iman ini merespon hidayahnya cepat, nggak lambat. Maka setiap ibadah motifnya semua yang Allah ingin dari bulan Ramadan adalah semuanya karena iman kepada Allah, imanan wahtisaba, iman kepada Allah, mengharapkan pahalanya hanya Allah saja. Jangan peduli penilaian manusia, jangan peduli penilaian orang lain, jangan peduli penilaian yang macam-macam. Selama kita ibadah berada pada jalan yang benar, ya sudah selesai, kerjakan yang maksimal. Itu yang pertama. Jadi mulai sebetulnya dari bulan Rajab Sya'ban tuh yang dipersiapkan sebetulnya paling awal itu, karena nggak semua orang ibadah punya nilai muraqabah, nggak semua. Ya, karena itu yang dimaksud Nabi dalam riwayat iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau masuk bulan suci Ramadan maka pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Nah, orang jamaah, orang awam nanyanya cuma yang bagian terakhir doang. Emang bener dibelenggu begitu doang, yang duanya nggak ditanya. Emang bener Pak Ustaz dibelenggu? Saya bilang iya kali, saya kagak pernah lihat sih dibelenggunya bagaimana. Saya bilang iya, bukan dibelenggu beneran, bukan. Itu Nabi sedang menjelaskan ala sabilil kinayah, itu ungkapan, bukan real bener. Pintu surga masih ditutup sampai sekarang, belum real bener dibuka. Maksudnya Nabi ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud pintu surga dibuka, betapa banyak nanti Ramadan ibadah orang diterima Allah. Gitu tuh. Betapa banyak kasratut ta'at makbulah, banyak ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah tuh banyak yang diterima Allah. Beda seperti di luar Ramadan. Nah, ibadah yang diterima itu simbol pintu surga dibukakan Allah. Karena tiket masuk surga amal soleh, gitu kira-kira. Nah, kenapa pintu neraka itu ditutup? Pintu neraka ditutup qillatul ma'asi wal mukhalafat fir Ramadan. Orang berbuat dosa, Bapak percaya atau tidak? Orang berbuat dosa di Ramadan mikirnya 1000 kali. Mikir-mikir, aduh, lagi puasa lagi. Begitu. Pengen nuker sendal di tarawih, aduh lagi puasa lagi nih. Ya kali ada yang cakapan kalau tarawih mah kan, Bang. Kalau Jumatan kan itu aja. Pengen berbuat maksiat dosa, aduh lagi bulan Ramadan. Percaya apa enggak? Orang itu kalau bulan suci Ramadan rada takut berbuat dosa, takut. Pak Ustadz, tapi tetap di pasar ada. Itu mah apa ya? Itu mah biangnya kayaknya mah itu, muridnya setan kayak di luar Ramadan. Jadi setannya udah nggak beraksi, tinggal muridnya aja yang jalan. Gitu udah dididik 11 bulan. Dididik, udah ente aja yang jalan gitu kata saya. Jadi ya yang sudah hatinya mati lah yang begitu. Tapi kalau yang masih punya iman itu malu mengotori bulan suci
Ramadan. Nah, dosa itu kan jadi asbab orang masuk neraka, dosa. Tapi ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedikitnya orang yang berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Nah itu. Nah, potensi setan itu dibelenggu, bukan dibelenggu beneran, bukan. Yang dimaksud dibelenggu itu setan itu potensi was-wasnya terkikis. Kenapa terkikis? Jawabannya yang pertama, karena orang niatnya menggebu-gebu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan luluh lantah, gak bisa dia bikin was-was manusia itu. Kenapa? Imannya meningkat. Allah sendiri yang setting begitu memang. Kalau bulan Ramadan itu imannya meningkat, kualitas ibadahnya meningkat, setan tuh was-wasnya jadi payah, potensinya rendah. Itu yang disebut suffidat, dibelenggu. Jadi bersyukurnya masuk bulan suci Ramadan tuh begitu. Sedikit sekali terjadi, meskipun ada juga yang sebetulnya nggak puasa juga maksiat, nggak puasa nggak terawih juga bukan maksiat, makruh gitu ya. Jadi hampir jatuh dalam maksiat, sama saja. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, yang perlu kita persiapkan adalah al-isti'dad az-zahiri, persiapan secara fisik. Dalam Maqasidus Syariah, Imam Asy-Syatibi itu menjelaskan bahwa salah satu yang prinsip dalam menjalankan agama Allah adalah menjaga nyawa. Nyawa dengan fisik itu inherent, Pak. Nyawa ini akan hilang, akan terlepas dengan fisik kalau sudah ada ajal. Ajal itu bukan kematian sebetulnya. Idza jaa ajalu. Ajal itu bukan kematian. Kematian tetap disebutnya maut. Ya, allazi khalaqal mauta. Ajal itu artinya batas waktu. Kalau dalam fikih muamalat, ajal itu artinya tempo, waktu yang telah ditentukan Allah. Kalau sudah waktunya ditentukan, sebetulnya ayat itu bukan cuma bicara mati. Iza jaa ajalukum itu bukan bicara mati doang, bicara apa saja. Kalau sudah waktunya Allah angkat derajatmu, ya sudah. Gak bisa dimundur, gak bisa dimajukan. Kalau udah saatnya Allah takdirkan kamu punya banyak rezeki, gak bisa dimaju, gak bisa dimundur. Maksudnya begitu. Jadi gak hanya terkait dengan kematian saja gitu ya. Bicara ajal tuh tempo, artinya waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Nah, jadi fisik ini yang disebutkan oleh Allah, oleh Imam Asy-Syatibi, hifdzun nafas, antara jiwa dengan fisik, ini sifatnya inherent, melekat. Gak mungkin Allah menciptakan jasad saja tanpa ada nyawa, tuh gak mungkin tuh. Ada sih orang dilahirkan gak bernyawa, ada, tapi di dalam rahim pasti nyatu, Pak. Makanya dalam fikih orang yang menggugurkan kandungan, ya, aborsi sebelum atau duna arba'ati ashhur, 4 bulan, sebelum 4 bulan, itu perbedaan pendapatnya keras sekali. Ada yang dianggap membunuh, ada yang dianggap tidak. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas digugurkan, itu dianggap pidana dan membunuh, jinayat. Nah itu. Jadi masih ada perdebatan yang agak pelik lah dalam persoalan fikih itu. Kenapa? Umumnya orang mengatakan kalau sudah 4 bulan ada indikasi nyawa, meskipun belum berbentuk. Kan 6 bulan tuh udah berbentuk fisik, 6 bulan. Makanya kata Imam Syafi'i, paling sedikit hamil 6. Paling sedikitnya hamil 6. Jadi 6 bulan, bukan 6 tahun, 6 tahun udah bekumis, 6 tahun. 6 bulan keluar itu bukan prematur. Memang itu paling sedikit kata Imam Syafi'i, paling sedikit ya. Paling lamanya ada yang mengatakan 2-4 tahun orang hamil. Paling lama Imam Syafi'i itu lama di kandungan, Imam Syafi'i. Kita kan 9. Imam Syafi'i tahunan di dalam kandungannya. Makanya beda sama kita. Ya, sama kita berbeda. Jadi paling lamanya ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Paling lama di dalam kandungan. Nah itu, jadi tidak dianggap membunuh. Tapi normalnya nyawa dengan jasad itu menyatu, Pak. Menyatu. Nah, maka yang dianjurkan oleh kita ini selama hidup, karena modal utama kita buat ibadah, ya ini fisik. Apalagi Bapak niat ibadahnya kuat, fisiknya lemah bagaimana? Bisa maksimal? Enggak kan? Maka ini yang harus dijaga, Pak. Ini yang harus dijaga. Jadi ketika masuk Ramadan, yang perlu dipersiapkan bukan hanya niat, bukan hanya iman, tapi afiatul abdan wal ajsad. Siapkan persiapan fisik secara matang, itu pun termasuk istiqdad, persiapan
ibadah. Bapak percaya atau tidak, yang namanya fisik ini juga akan jadi yang dihisab Allah bukan hanya ruh, dua-duanya. Fisik juga ditanya, ruh juga ditanya. Bahkan kalau di Quran surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwah, mulutnya itu dicangkem begitu loh, tangannya. Nah, al-afwahim. Nanti yang bersaksi ini ya anggota tubuh ini yang bicara. Ya Allah, ini tangan dipakai buat sedekah. Ya Allah, ini tangan dipakai buat gaplokin orang. Ya Allah, ini kaki dipakai buat ke masjid. Ya Allah, ini kaki dipakainya buat ke pasar terus, nggak pernah ke masjid, dan seterusnya. Jadi mereka akan bersaksi nanti. Nah, ini fisik inilah yang harus kita jaga, karena nanti masuk bulan suci Ramadan, kita siap menerima rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul ibadah, siangnya ibadah, malamnya ibadah, menjelang subuh ibadah, duhanya ibadah, semuanya ibadah. Ramadan itu semuanya ibadah, minta sehat lahir dan batin. Ya, sehat lahir dan batin, imannya diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti masuk bulan suci Ramadan tinggal panen pahala. Itu yang disebut Imam Abu Bakar Al-Warraq, wa Ramadan syahrun li hasadiz zar'i, bulan untuk panen pahala yang berlipat ganda bagi orang yang siap imannya, siap fisiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.